gaji gue udah naik, tapi kok gue masih ngerasa kekurangan ya? Ternyata gue belum pernah diajarin literasi finansial dari kecil. Padahal ini adalah konsep sederhana, namun sangat penting diajarkan sejak kecil untuk menjadi fondasi agar kita mampu mengatur keuangan kita sebelum semuanya menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anak bukan tentang konsep investasi dan saham yang ribet-ribet, tapi bagaimana anak-anak kita mampu mengetahui, membedakan mana itu keinginan dan kebutuhan, belajar untuk menunda, mengetahui skala prioritas, memahami konsep keuangan secara utuh, bukan hanya tentang hemat dan juga menabung, tapi juga tentang mengetahui tujuan dan juga target jangka panjang. Lalu juga memahami resiko hutang dan mengendalikan perilaku konsumtif dan impulsif. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita literasi keuangan dengan seru dan menyenangkan, apalagi untuk anak-anak generasi Z dan Alpha. Tentunya adalah dengan belajar sambil bermain. Gue perkenalkan sebuah permainan board game seru dan menantang yang akan mengajarkan anak-anak kita literasi keuangan dengan secara utuh. Mereka akan belajar tanpa merasa diajari. Ini adalah sebuah board game yang bernama Splendor. Di dalam permainan Splendor, kamu akan berperan sebagai seorang pedagang permata. Tugasmu tidak sederhana. Kamu harus mengumpulkan permata mentah, mengolahnya, dan mengubahnya menjadi perhiasan mewah yang diminati oleh para bangsawan. Namun, tantangannya bukan hanya itu. Di pasar yang kompetitif ini, sumber daya terbatas, dan setiap pedagang berlomba-lomba mendapatkan permata terbaik. Kamu harus pintar dalam mengatur strategi, mengolah aset, dan memanfaatkan peluang. Tidak jarang, keputusan kecil yang kamu ambil bisa berdampak besar pada perkembangan usahamu. Apakah kamu akan fokus mengumpulkan tambang permata lebih dulu, atau langsung merebut perhatian para bangsawan dengan perhiasan mewah? Setiap langkahmu menentukan kapan menunda untuk investasi besar, kapan mengambil resiko untuk keuntungan lebih tinggi, dan kapan bertaruh demi mendapatkan perhatian para bangsawan. Di akhir permainan, hanya pedagang yang paling bijak dan strategis yang akan diakui sebagai Master of Splendor. Di dalam permainan Splendor, kita diajarkan untuk memiliki target dan tujuan jangka panjang. Target dan tujuan jangka panjangnya yaitu adalah memiliki poin setinggi-tingginya. Dalam permainan ini juga kita diajarkan tentang membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Tidak semua permata mentah bisa kita ambil secara acak. Kita perlu mengetahui mana yang benar-benar kita butuhkan, bukan mana yang kita inginkan. Permata yang ada di meja juga tidak semuanya bisa kita ambil. Kita perlu mengetahui mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Kita juga diajarkan untuk mengetahui skala prioritas. Kita bisa meng-keep kartu yang menjadi prioritas kita supaya tidak diambil oleh orang lain. Lalu juga kita belajar untuk menunda. Kadang-kadang kartu-kartu yang bisa kita beli tidak harus kita beli secara cepat, ya. Kita bisa belajar menunda dulu sampai kita menemukan kartu yang benar-benar cocok untuk mencapai target dan tujuan kita. Di dalam Splendor, tanpa disadari, kita juga akan diajarkan tentang resiko dari perilaku konsumtif dan impulsif. Karena jika kita sembarangan untuk membeli permata hanya sesuai dengan keinginan kita, asal-asal beli saja, itu kita dipastikan akan kalah dan tertinggal oleh pemain lainnya. Makanya kita perlu membeli permata, membeli kartu sesuai dengan prioritas dan tujuan jangka panjang kita. 3 merah. Wah. Menang. 7, 10, 15.